akan ada di hati kita penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Wahan itu adalah senang terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kecapean teriak-teriakannya. Satu kali lagi biar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para guru-guru kita, yaitu Fadilah Asy-Syaikh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fakhrul Razi Khatib, guru kita bersama Al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, para habaib, wabil khusus Habib Fuad Al-Idrus, dan para guru-guru kita semuanya, termasuk Al-Ustadz Fadilah Al-Ustadz Usman Al-Muhayyar dan Ustadz Usman mana satunya? Ghaib. Alhamdulillah, Ustadz Usman ghaib jadi nggak hadir. Dan para hadirin, para sesepuh, para hujjat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama membaca tahmid sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebelumnya saya mohon maaf
Karena beberapa pertemuan kemarin ada 2 atau 3 kali barangkali saya tidak dapat hadir dikarenakan ada tamu yang hampir setiap hari bepergian terus sampai capek itu terasa banget, sehingga sampai lupa waktu ganjil genap di Jakarta. Akhirnya dicaplok sama polisi. Diapain? Ditangkap sama polisi, diperiksa, ternyata tanggal ganjil punya saya tanggal genap. Muter-muter dari Muara Angke ke Ancol, terus sampai ke sini pas malam 1 Muharram, malam tahun baru kita, yang seharusnya saya ada di rumah beserta keluarga. Namun ada ibrah, ada hikmah yang bisa saya renungkan ketika pada malam 1 Muharram atau awal tahun baru Hijriah ada di luar. Ternyata tahu enggak bahwa dari mulai Jakarta Utara sampai nyampe ke Bojonggede sungguh luar biasa. Hampir tidak ada orang yang meramaikan malam tahun baru Hijrah itu. Kalaupun ada sih ada, tetapi sedikit. Paling antar lembaga, musalla, masjid, itu pun juga di luar. Tidak seperti kalau tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Masehi, Masya Allah luar biasa, hampir setiap rumah merayakan. Padahal yang merayakan juga kita, bukan kita, saya nggak merayakan. Umat Islam, sama-sama umat Islam. Sedangkan tahun baru Hijrahnya sendiri hampir tidak ada, jarang. Kalau dalam kaidah usul fikih itu an-nadru kal adam, jarang itu seperti tidak ada. Maka artinya miris sekali. Terus dari Jakarta sampai ke sini hampir tidak. Namun besoknya di Al-Muhajirin, ada Al-Mujahidin, ada bubur bulan Muharram. Tapi nggak ada yang ngirim ke rumah. Padahal saya udah chat, padahal apa sengaja nggak dibaca. Tertarik saya untuk makan bubur itu karena ngelihat thumbnail gambarnya, Masya Allah, yang ngaduk pakai jaket, peci diseretin, untung kakinya nggak ngangkat sebelah. Luar biasa menarik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa kita sadar atau tidak sudah kalah terhadap peradaban orang luar, budaya orang luar. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian niscaya akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehastaan segini. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan seperti itu sedikit demi sedikit, sehingga kalian tidak terasa kalau kalian mengikuti jejak orang-orang di luar kalian semua.
Sehingga apa kata sahabat? Qulna ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Apakah itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Apa kata Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita tidak sadar, sedangkan tahun baru kita sendiri jarang dirayakan dan bahkan tidak pernah. Sedangkan perayaan tahun baru orang lain mati-matian bahkan ngutang untuk beli petasan. Ini hampir setiap rumah yang sesungguhnya mengganggu istirahat orang lain. Akan tetapi yang namanya tahun baru Hijriyah yang diadakan setelah terbenam matahari, setidaknya habis Isya misalkan, tidak ada yang mau merayakan, padahal tidak mengganggu dan bahkan berpahala. Akan kita mendapatkan pahala insya Allah, karena itu adalah syiar Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini kalau dikasih nasihat, kalau bisa tahun baru Masehi ayo jangan kita rayakan, sepikan. Malah ada yang ngomong Ustadz Sunar itu enggak doyan solawat karena pada malam itu ingin mengadakan solawat pakai panggung. Bukan berarti itu salah, bagus bersolawat kapanpun. Akan tetapi masa kita sih tidak iri? Itu kan acara orang, perayaan orang. Kenapa kita harus merayakan ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi? Tahu enggak bahwa setelah diteliti paling besarnya maksiat di mana-mana sedunia yaitu pada malam pergantian tahun baru Masehi. Betul. Oleh karenanya maka kita harus sadar, kita sekarang ini sudah tidak ada, orang luar pun hampir tidak ada yang hormat terhadap kita. Kita ini dianggap orang yang kurang berbobot, kurang berkualitas, sehingga penghinaan sana sini datang, penistaan agama sana sini datang, padahal mereka sedikit jumlahnya, sedikit sekali jumlahnya. Akan tetapi kenapa kok kita seakan-akan tidak dihormati oleh mereka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Wa qala qailun wa hal nahnu min qillatin yawma idzin ya Rasulullah? Faqala kuntum bal antum katsirun yawma idzin walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl la yanzi'anna fi sudur aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Panjang hadisnya, harus hafal. Wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada 1400 tahun yang lalu sudah diprediksi, bukan diprediksi, dikabarkan. Kalau prediksi kan tuang ramal kan. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa akan ada satu masa di mana kalian akan menjadi rebutan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Ini sudah sampai pada zaman kita sekarang. Kita sudah menjadi rebutan orang-orang lain. Contoh buktinya, coba di DPR MPR, orang PKI siapa yang milih? Siapa yang milih? PKI sedikit, yang milih kita umat Islam. PKI-nya sedikit karena butuh suara tidak hanya 500.000 suara. Ada enggak kira-kira lingkungan kita di sini orang PKI sampai 1.000? Ada enggak? Tidak ada kan? Menjadi anggota DPR MPR minimal 30.000 baru jadi. Siapa yang milih? Yang milih kita. Kita sudah dijadikan rebutan oleh orang-orang di luar kita. Lalu kemudian orang-orang di luar kita sudah hilang rasa hormatnya, sudah hilang rasa takutnya. Kenapa? Karena kita keilmuannya kurang berkualitas. Kita kurang mendalam tentang ilmu apapun, termasuk ilmu agama, sehingga mereka berani terhadap kita. Betul kan? Banyak orang luar Islam padahal mereka sedikit, secuil cuman. Kita hampir 10% kan umat Islam itu. Tetapi kenapa mereka berani terhadap kita? Salah kita, karena kita kurang berkualitas hidup ini. Dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang tua. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Hendaklah kalian takut kepada Allah untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi ilmu pengetahuan. Enak memang bikin anak, tetapi yang dibutuhkan adalah kualitas. Banyak bagus tetapi berkualitas. Kalau hanya banyak tidak berkualitas, maka akan dibuat main-main oleh orang luar, orang di luar Islam. Lalu apa lagi? Kita akan mempunyai penyakit wahan. Akan ada di hati kita penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah senang terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Jadi kita semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia. Bukan berarti dilarang cinta terhadap dunia, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan untuk mencari dunia, mencari harta sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zarnuji, apa bahayanya cinta dunia itu? Ad-hiyad dunya aqallu minal qalili. Dunia ini sesungguhnya tidak ada artinya. Tidak ada artinya dunia. Wa ashikuha adallu minadz dzalili. Orang yang cinta dunia maksudnya adalah cintanya terhadap dunia berlebihan. Dia adalah salah satu orang yang hina. Paling hinanya orang. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Dunia, harta ini akan menyihir kita menjadi buta, menjadi tuli. Terbukti kan kalau urusan dunia tidak kenal teman, tetangga, kalaupun saudara pun sekalipun. Kalau urusan dunia, maaf kalau di kampung saya itu urusan celurit.
Ini karena pemahaman terhadap agamanya kurang, diperbudak oleh dunia. Wa hum mutahayyiruna bila dalili, dan mereka itu bingung dalam hidupnya tanpa arah. Pasti kalau orang yang cinta dunia. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karahiyatil maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini takut mati. Kita ini kena penyakit takut mati. Padahal mati itu pasti. Pernah saya sampaikan bahwa kata Imam Ghazali, di dunia tidak ada yang pasti. Yang pasti kecuali mati. Namun kenyataannya kita tidak sadar kalau kita ini akan mati. Pernah nggak tidak sadar kalau kita akan mati? Pernah. Soalnya itu manusiawi. Dan pernah juga atau bahkan sering kita ingat untuk mati. Ingat mati agar kehidupan kita ini selalu terkontrol. Tidak seenaknya hidup. Jadi orang takut mati sesungguhnya itu adalah merupakan penyakit atau yang disebut dengan penyakit wahan. Oleh karenanya mati tidak perlu ditakuti, karena wajib kita mati. Karena kita wajib juga pindah tempat ke alam barzah, ke akhirat. Kita ini mempunyai 5 alam. Alam azali dulu, ketiga alam roh. Lalu kemudian yang kedua alam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzah. Kemudian yang terakhir alam akhirat. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hidup enak dunia dan akhirat, maka hati-hatilah, berbekallah sebaik mungkin untuk menghadapi alam barzah. Bukan alam akhirat ketika kita masuk surga, alam barzah. Karena kenapa? Alam barzah ini menentukan famay yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Di alam barzah ini, kalau kita selamat dari siksa mungkar dan nakir, selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan oleh mungkar dan nakir, maka nanti ketika menuju surga akan lebih mudah. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan di alam barzah, faman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak beruntung di alam barzah, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah alam barzah akan lebih mengerikan lagi, akan lebih berbahaya lagi. Hadirin jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita terus rajin untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama yang telah diperintahkan oleh Rasulullah as-syari', yaitu Allah dan Rasulnya, sehingga kita mempunyai pendirian yang kokoh, tidak mudah untuk digoyang oleh apapun, sehingga kita dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.